Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kali ini kita ketemu lagi dengan Pak Samsul. Kita ketemu dengan materi perkuliahan manajemen pemasaran, yang mana kali ini kita akan berbicara tentang menghitung kehilangan pelanggan. Hal ini sangat penting agar kita sebagai seorang marketing paham untuk mengevaluasi agar kita mudah untuk membuat suatu kebijakan di dalam kita melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Oke. Kali ini Pak Samsul akan membicarakan tentang kelanjutan yang kemarin secara offline, bahwa kita akan menghitung di dalam kita berusaha atau dalam kita seorang marketing itu selalu mengevaluasi di dalam sebuah penjualan. Apakah di dalam 1 tahun itu ada kenaikan atau ada penurunan volume penjualan. Nah, kali ini kita coba menghitung berapakah kalau kita kehilangan pelanggan, berapa nilai pengurangan atau nilai kehilangan pelanggan kita. Kita coba untuk menghitung kekurangan pelanggan ya. Di dalam bisnis ya, coba kita menghitung biaya kehilangan pelanggan, langkah-langkah untuk mencegah kehilangan pelanggan. Jadi ini langkah-langkah. Definisikan dan ukur tingkat ketahanan. Ya, jadi langkah-langkah bagaimana kita tingkat ketahanan usaha kita itu untuk mencegah agar pelanggan kita tidak turun. Kemudian coba kita hitung, misalkan ya, misal penjualan perusahaan ya, ini PT Tahan Jaya pada tahun 2005 sebesar 150 juta, tetapi pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 100 juta, maka retention rate-nya adalah ya, 100 juta dibagi 150 juta kali 100% sama dengan 66,6%. Nah, inilah tempo hari Pak Samsul sudah jelaskan apa yang mengakibatkan pelanggan kita berkurang. Ya, pertemuan kemarin, apakah kita kehilangan karena konsumen sudah bosan atau munculnya pesaing produk yang lebih baik, harga lebih murah. Jadi ketika kita berusaha itu ada penurunan volume penjualan kita, ini kita evaluasi, bisa karena pelanggan itu bosan atau ada pesaing. Yang kemarin Pak Samsul analogikan sebuah tempat wisata, kalau itu produk jasa ya, sekarang bermunculan pesaing-pesaing baru yang lebih baik, maka kita harus inovasi agar bisnis kita, usaha kita itu bertahan, kalau bisa itu lebih meningkat. Oke, coba kita akan menghitung kehilangannya. Menghitung biaya kehilangan pelanggan. 1. Memperkirakan laba yang hilang saat kehilangan pelanggan. Secara itu masih ketika pelanggan kita itu hilang, pasti saat kita juga kehilangan keuntungan. Misal jumlah pelanggan yang dimiliki perusahaan itu 500 orang ya, misal tiap pelanggan melakukan pembelian sebesar 100.000 saja, maka tiap tahun perusahaan dapat memperoleh keuntungan sebesar 20%. Total ini karena adanya kenaikan BBM, perusahaan kehilangan 100 pelanggan.
Nah ini, jadi pelanggan ketika tadi saya di Pak Sabtu sebutkan bisa karena pesaing baru bosan atau karena ada kenaikan BBM atau kebijakan pemerintah. Maka kehilangan pelanggan harus baik penjualan yang biasa 500 ya kali 100.000 sama dengan 50 juta. Kemudian kalau keuntungan 20% maka 20% kali 50 juta ada 10 juta. Penjualan hilang 100 pelanggan kali 100.000 10 juta. Maka laba yang hilang ya laba yang kita menghitung laba hilang maka 20% kali 10% kali 10 juta maka 2 juta. Nah inilah ketika kita menghitung, cara menghitung bahwa pelanggan kita biasanya dalam satu periode atau dalam satu bulan terserah itu. Ini hanya analogi aja, kita kayak contoh 500 orang. Ternyata pelanggan kita hilang 100 orang, sehingga kira kita kerugian kita 2 juta. Di dalam bisnis memang hal ini bisa terjadi. Ya bisa terjadi ketika pelanggan itu merasa jemu ya. Tadi saya sebutkan bisa karena jemu, bisa karena pesaing, bisa karena kebijakan pemerintah. Inilah yang mengakibatkan pelanggan kita berkurang. Karena tema kita itu pelanggan kita berkurang. Kalau pelanggan kita itu bertambah, nah ini bisa disebabkan karena kita inovasi, menjaga kualitas, ya, menjaga harga. Ini juga mempengaruhi. Kita bisa membaca pesaing kita. Karena apa? Perusahaan yang baik, ya, seorang marketing itu yang baik adalah bisa menghitung pesaing kita. Apa langkah-langkah pesaing kita juga harus bisa tahu langkah-langkah kita kerjakan. Itu. Jadi kita di dalam memasarkan produk masakan itu dirasakan ketika kita memperkenalkan barang, kalau kita menjual barang kita. Kenapa bulan ini terjadi penurunan? Kenapa ada kenaikan? Seorang marketing itu harus bisa betul-betul menghitung. Karena tugas kita ya sebagai seorang marketing nanti ketika kita diterjun di sebuah perusahaan di lapangan, kita selalu evaluasi sehingga kita selalu inovasi. Oh, kita membuat proposal semacam ini agar kita barang bertahan. Banyak hal ya. Perusahaannya, walaupun perusahaan itu sudah luar biasa bagus dalam pemasarannya, selalu ingin meningkatkan volume dengan cara-cara yang berbeda. Ya, ada yang door to door, ada yang lewat promosi, ada lewat penjualan lewat marketplace atau dengan bagaimanapun promosi ini bisa saran. Oke, dari sekalian, saya kira itu hari ini Pak Syamsul berbicara tentang apabila ada penurunan ya, dalam volume penjualan itu akibat daripada kehilangan pelanggan. Cara ngitungnya yang tadi secara sederhana sudah disampaikan oleh Pak Syamsul. Saya kira itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap semangat.